Di video sebelumnya, kita sudah bahas tentang pengertian peta. Sekarang kita bahas tentang komponen-komponennya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain bel notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Komponen yang pertama, yaitu judul peta. Judul pada sebuah peta berfungsi untuk menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, peta penggunaan lahan di Indonesia, maka isi dari peta tersebut adalah persebaran penggunaan lahan di Indonesia, berupa pemukiman, perkebunan, hutan, dan lain-lain. Yang kedua, skala peta. Skala pada peta berfungsi untuk menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala dibagi menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka berisi perbandingan angka, misalnya 1:1 juta. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm di lapangan. Sedangkan skala garis atau grafis adalah skala pada peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Perhatikan gambar berikut. Jika contoh skala garis tersebut dibuat skala angkanya, skalanya adalah 1:500.000, karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan, sehingga 5 km di peta jika diubah ke dalam cm menjadi 500.000 cm, karena itu skala peta menjadi 1:500.000. Yang ketiga, orientasi utara atau arah mata angin. Biasanya pada sebuah peta terdapat orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Berikut beberapa contoh variasi simbol orientasi utara pada peta. Yang keempat, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Adapun tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca atau memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi 4, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol warna, simbol area. 1. Simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Berikut beberapa lambangnya: ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota, kecamatan atau kota lain, pelabuhan, bandar udara, gunung api tidak aktif, gunung berapi. 2. Simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Berikut beberapa contoh simbol garis: simbol sungai, simbol jalan raya, simbol jalan lain desa, simbol batas negara, simbol batas provinsi, simbol batas daerah. 3. Simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu, karena ada aturan perpetaan. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Perhatikan gambar berikut. Misalnya ke dalam laut diberi simbol warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur. Semakin gelap warna birunya semakin dalam lautnya. 4. Simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Berikut beberapa contoh simbol area: danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur. Yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta, berupa koordinat peta, berupa garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Perhatikan gambar berikut. Keenam, inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Ketujuh, legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Beberapa contoh simbol pada peta: jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, jalan kereta api, batas provinsi, ibu kota, kota atau kabupaten, kecamatan, dan lain-lain.
Ke-8 Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.